Satu kali saya lihat judul film. Belum nonton sih saudara, baru lihat judulnya. Oke. Rumah itu ya saudara, ternyata bukan hanya building. Ya. Kalau bahasa Indonesia sih rumah aja gitu ya. Rumah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, saya akan jelaskan sama saudara. Bahasa Inggris. Ya. Saudara, kalau bahasa Inggris menarik nih. Ada house, ada home. Kalau house itu rumah secara umum, salah satu bangunan dijadikan tempat untuk tinggal jangka waktu tertentu. Tapi dengar saudara, ada juga home. Home itu tempat tinggal seseorang secara tetap, terutama sebagai anggota keluarga atau rumah tangga. Ya. Saya lahir di Riau, papa saya Sulawesi Utara, utaranya lagi, namanya Sangir. Mama saya Jawa Tengah. Papa bukan orang Riau, mama bukan orang Riau. Saya lahir di satu kota kecil di Pekanbaru pun enggak di kota besarnya. Nama kotanya Rumbai, 10 kilo dari Pekanbaru kalau saudara tahu itu. Makanya culture saya campur aduk nih saudara. Hari ini manakah tempat yang saya bilang home? Saya bilang home, tempat saya bisa pulang, di mana? Enggak ada, bukan soal lokasi. Apakah di Pekanbaru sana, di Rumbai? Enggak juga, karena enggak ada siapa-siapa lagi. Di mana itu? Di tempat di mana keluarga saya ada. Ya. Kalau keluarga saya di Bali, saya merasa pulangnya ke Bali. Sedap. Hari ini rumah saya Bintaro. Kenapa? Karena ada Fani di sana. Rumah saya tergantung siapa yang ada di situ. Itu home saya. House-nya ada juga. Tapi kalau nggak ada orangnya, bukan jadi home untuk saya. Cuma gedung aja. Pertanyaannya, apakah tempat ini bisa jadi home rohani buat kita semua? Bukan hanya gedung loh. Gedung ini bisa berubah kapan tahu deh. Ini mah bisa ganti, tapi saudara kita semua inilah yang membentuk home kita. Amin ya. Nah, tapi kalau kita arahkan fokus kita kepada apa yang Alkitab katakan, kita akan bandingkan itu. Oke? Dalam Efesus 5 ayat 22 sampai Efesus 6 sampai 9, jadi sekitar hampir 20 ayat. Saya akan pilihkan untuk saudara karena panjang. Aspek rumah, Paulus tuh ngomong 3 hal. 1, pasangan suami istri. 2, orang tua dan anak. 3, majikan dan bawahan. Budak dan pemilik. Itu ada di rumah kita. Dan sampai hari ini aspek ini ada. Menarik nih saudara. Paulus ngomong 3 hal ini, suami istri, hubungan orang tua anak, sama budak dan pemilik. Oke. Nah, poin saya sebelum kita masuk konteks, saya akan kasih poin ini. Ayat 20 dan 21 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam apa? Takut akan Kristus. Saya tambahkan, Paulus mengajar untuk melepaskan komitmen utama atau tanggung jawab dalam sebuah hubungan dan meletakkannya pada dasar yang gak tergoncangkan. Apa itu? Kristus. Kenapa? Karena gini loh saudara. Semuanya yang janji yang kita buat seringkali transaksional. Transaksional. Hari ini kita kayaknya bisa berjanji banget, tapi coba nanti udah menikah. Lupa janji. Karena seringkali nanti kalau kita berantem yang kita ingat janji orang. Lagi marah, kamu kan harusnya tunduk. Kita ingatnya kamu. Harusnya kan lagi berantem, aku harus mengasihi. Ya enggak? Saudara, komitmen kita terbatas sebagai manusia. Makanya yang menarik adalah, nanti kalau teman-teman, ini saya kasih tema supaya nanti waktu baca ayatnya saudara bisa lihat itu. Paulus melepaskan semua komitmen terhadap satu dengan yang lain, menggantikannya komitmen terhadap Tuhan. Menggantikannya. Kenapa? Karena kalau enggak kita enggak bisa, saudara. Indonesia tuh darurat perceraian menurut Kompas. Sampai, lihat tuh ya, angka
gugat cerai itu naik 70%. Tahun 2022 ada 500-an ribu pasangan. Tahun lalu 500-an ribu orang cerai. Menikahlah karena kita tahu Tuhan punya rencana untuk pernikahan ini. Itu dia. Amin gak amin? Harus amin. Wong itu firman Tuhan. Ya. Paulus tidak memerintahkan istri untuk mentaati suami. Enggak. Sorry suami, istrimu bukan untuk mentaati kamu. Istrimu ada untuk tunduk. Lihat itu, ia juga tidak memerintahkan para wanita mentaati laki-laki lain. Karena kita sepadan. Kita sepadan, sama-sama diciptakan menurut gambar Allah, ahli waris hidup yang kekal bersama. Tapi dengar, sikap tunduk merupakan bentuk penghormatan kepada pimpinan suami demi harmonisnya hubungan kita. Jadi itu sikap hati loh. Amin. Menariknya Paulus ngomong sama istri dulu. Enggak sama suami ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat menurut seorang pembicara, saya ambil sebuah quotes dari seorang hamba Tuhan. Asik ya. Dalam rumah tangga seringkali istri yang jadi pihak untuk menentukan tone, menentukan atmosfer di tengah keluarga. Itu menurut hamba Tuhan ini. Istrilah yang menjadi tone. Coba istrinya diem terus. Diem aja. Suamimu juga diem aja. Mode ini dia. Yang ininya. Oleh karena itu Paulus kemudian menasehati suami untuk mencintai istrinya dengan sikap rela berkorban. Wow. Seolah-olah dagingnya sendiri. Nanti catat tuh ayat-ayatnya. Suami, kasihlah istrimu seperti Kristus. Tuhan untuk jemaat. Kristus kepada jemaat. Ngapain dia? Mati. Bukan untuk diri sendiri. Seperti Kristus. Jadi istri tunduk seperti untuk Tuhan, lihat itu. Suami sacrifice seperti Kristus. Jadi melepaskan gini, aku sacrifice bukan untuk istri, bukan. Lagi ya, bukan. Kita sacrifice suami karena Kristus. Bagaimana Kristus untuk jemaat? Jemaatnya menolak Kristus. Menyalibkan Kristus. Enggak peduli sama Kristus. Apa yang Kristus buat? Mati. Saya berdoa kita punya rumah tangga yang makin indah. Katakan amin. Ya. Gak sempurna tapi makin indah gitu. Makin bisa dinikmati. Sehingga ujungnya kita akan sama-sama melihat Kristus ada dalam hidup kita. Oke. Teladan kasih seorang suami adalah Kristus, adalah kasih Kristus yang rela berkorban bagi gerejanya. Yang merupakan model asli dari ikatan pernikahan itu. Oke? Mari kita baca. Hai istri, seperti kepada Tuhan. Terus, karena suami sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Amin ya. Istri tunduk suami seperti kepada Tuhan. Seperti. Para suami, 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kita yang harus berkorban untuk rumah tangga kita, untuk istri dan rumah tangga. Katakan amin. Berkorban. Rumah kurang sesuatu, kita yang maju duluan. Nah, coba saudara lihat bedanya ya. Nih, ya. Lihat untuk anak. Tadi suami istri ya. Apa katanya? Saya baca, hai anak-anak. Kita yang anak dengar. Saya juga anak. Taatilah orang tuamu. Untuk anak, taat. Ya. Tapi yang menarik ini, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Orang tua di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayah ibumu. Ini adalah sebuah perintah.
yang penting seperti yang nyata dalam janji itu. Paulus menyamakan perintah ini kepada 10 perintah Tuhan, perintah kelima, oke? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah kepada hati anak-anak. Bapak-bapak, orang tua, ibu-ibu, kalau marah sama anak boleh, tapi tujuannya bukan membangkitkan amarah. Lihat, tapi didiklah mereka di dalam apa? Ajaran dan nasihat kita. Amin? Amin? Enggak, Tuhan. Jadi pastikan anak-anak kita jadi tempat di mana Tuhan itu bekerja dalam hidupnya. Ceritanya Tuhan ada untuk anak kita, bukan cerita kita. Ya. Pastikan anak-anak kita ada dalam ceritanya Tuhan yang unik, ya kan? Nice. Lihat itu untuk hamba-hamba. Hamba taat orang Tuhanmu. Obey. Baru ayat 9. Tuhan-tuhan juga lakukan hal yang sama dengan budakmu kalau ini slave. Karena apa? Karena bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Wow. Saya tutup dengan ini. Saudara suka ini ya, kata tutup ya. Bapak Ibu, kan kita udah tahu ini semua ya. Dan gereja seringkali mengulang ini supaya mengingatkan. Tapi dengar ya, banyak orang gagal loh. Saya juga sering gagal, ya enggak? Jujur saya mau katakan, gagal nih. Dalam rumah tangga saya enggak yang sempurna, enggak yang terbaik, enggak. Kami banyak gagalnya. Tapi ini pengharapan kita. Ini bukan hasil usaha kita. Kita baca ayat itu. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, anugerah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang membanggakan diri. Karena kita ini apa? Buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita, apa saudara, hidup di dalamnya. Bukan hidup mempelajarinya, hidup di dalamnya. Karena semua anugerah, kita gak sempurna. Kadang-kadang kita marah sama anak bisa meledak-ledak loh saudara. Iya. Untuk itu ya saudara, kita perlu Tuhan. Hidupi hari-hari kita, hidupi di dalam Injil. Bukan hanya pengetahuan. Kita ngerti sih, tapi kadang-kadang kita nggak mau melangkahnya di situ. Dalam keluarga ini juga gitu. Nah ini saya selesaikan dengan cepat. Saudara tahu dong kita visi gereja ini. Buat saudara yang baru bergabung di tengah-tengah masa ini. Kita adalah visinya menjadi murid Kristus, menyatakan terang kerajaan Allah melalui setiap aspek kehidupannya dimanapun Tuhan tempatkan. Tapi tahukah saudara, ini cuma slogan kalau kita nggak hidupi. Ini nilai-nilainya. Makanya bulan ini kita mau bicara tentang satu nilai itu. Nilai kita adalah DIVA, Discipleship, Integrity, Family, Attitude. Bulan ini kita akan banyak ngomong tentang family. Family, keluarga maupun kita semua. Ya. So, hari ini tanamkan di hati kita bahwa kita ini ada di sini sebagai keluarga ilahi. Amin, keluarga rohani. Jadikan tempat ini keluarga rohani saudara, melalui apapun yang kita bisa kerjakan dalam kehidupan keluarga kita. Amin.